A few moments later. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran statistika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait uji parametrik menggunakan SPSS, di mana kita akan melakukan uji normalitas, homogenitas, uji t-test, dan uji one-way ANOVA. Video ini disusun oleh Sunanda Zalianti, NIM 2522116002 dari Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Askia. Semoga pada pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk uji yang pertama yaitu uji normalitas, di mana uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah data yang didapatkan berasal dari sampel yang berdistribusi normal. Untuk uji normalitas ini ada dua. Yang pertama, Kolmogorov-Smirnov dapat kita gunakan ketika sampel kita berjumlah kecil dari 50. Namun apabila sampel kita berjumlah besar dari 50, maka kita menggunakan Sapir-Whorf. Untuk syarat pengambilan keputusan uji normalitas ini, yang pertama, apabila nilai signifikan kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Namun apabila nilai signifikan besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Baiklah, untuk uji normalitas kita menyiapkan dua nilai kelas, yaitu kelas 5A dan kelas 5B. Di sini sudah disalin sesuai dengan kodenya, kode 1 untuk kelas 5A, kode 2 untuk kelas 5B. Kemudian kita copy paste semuanya. Setelah itu kita pergi ke SPSS. Di sini kita masukkan semua data ke dalam data view. Kemudian untuk nama yang pertama kita buat hasil, dan nama yang kedua itu untuk kelas. Kemudian kita ganti desimalnya menjadi 0, kemudian kelas juga desimalnya 0. Untuk kemudian label dikasih hasil pemahaman konsep matematis. Kemudian kalau untuk kelas, kita tetap di sini bikin nama labelnya kelas. Untuk values-nya, value 1 kita kasih label kelas 5A, kemudian kita habis itu kita tambahkan lagi value 2 untuk label kelas 5B. Kelas 5. Kita add kembali, kemudian oke. Setelah itu kita kembali ke data view, kita pilih selanjutnya analyze, kemudian deskripsi statistik, kemudian explore. Kita pindahkan hasil pemahaman ke dependent list, kelas ke factor list, kemudian kita pilih plots, kita centang normality, kemudian oke. Kita tunggu. Di sini dapat dilihat yaitu pada tabel test of normality. Oke, dari tabel test of normality sama-sama dapat kita lihat pada bagian Kolmogorov-Smirnov. Kenapa pada tabel itu? Karena tadi data kita, sampel kita kecil dari 50. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal dengan signifikan kelas 5A 0,072 dan kelas 5B itu 0,2000. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji homogenitas, di mana uji ini dilakukan setelah data kita tadi berdistribusi normal. Tujuan dilakukan uji homogenitas ini untuk mengetahui apakah varians dari 2 atau lebih kelompok
yang dibandingkan itu apakah sama atau homogenkah dia. Umumnya uji homogenitas ini menggunakan uji Leibniz test atau Bertellius test. Untuk syarat pengambilan keputusannya masih sama dengan uji normalitas. Apabila nilai signifikannya kecil dari 0,05 maka variansnya data tidak homogen. Namun apabila nilai signifikannya besar dari 0,5 maka varians datanya homogen. Untuk tutorial uji homogenitas, kita pilih Analyze, kemudian Conforming, kita pilih One Way ANOVA, kemudian kita pindahkan hasil pemahaman ke dependent, kita checklist homogeneity, kemudian OK. Di sana dapat dilihat pada tabel Leibniz statistik. Oke, pada hasil uji homogeneity of variance, yaitu pada tabel Leibniz statistik dapat disimpulkan bahwa data yang kita peroleh dari kelas 5A dan kelas 5B itu homogen dengan signifikan 0,796, artinya besar dari syarat pengambilan keputusan signifikan homogenitas. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji t-test, di mana uji T ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian uji ini syaratnya sebelum dilakukan yaitu data kita itu sudah harus berdistribusi normal dan homogen. Untuk syarat pengambilan keputusan uji T ini, kalau nilai signifikannya kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata dua sampel. Kemudian jika nilai signifikannya besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan signifikan di antara rata-rata kedua sampel tersebut. Untuk uji t-test, yang pertama kita analyze, kemudian conforming, kemudian kita pilih independent sample t-test, hasil pemahaman ke tes variabel dan kelas grouping, kemudian kita masukkan grup 1 itu kelas kode 1, grup 2 kode 2, continue, kemudian OK. Proses. Setelah itu kita lihat di bagian independent list pada signifikan to tilde. Jadi pada tabel independent sample t-test kita lihat pada bagian signifikan to tilde, di sana nilai yang kita peroleh yaitu 0,014 yang artinya kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pemahaman konsep matematis pada kelas 5A dan kelas 5B. Oke, yang terakhir yaitu uji One Way ANOVA, di mana uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara rata-rata kelompok, yaitu kita membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok yang datanya tidak terikat. Kemudian ada syarat juga yang harus kita penuhi sebelum melakukan uji One Way ANOVA, itu data kita harus berdistribusi normal, homogen, dan independensi sampel. Untuk syarat pengambilan keputusannya, jika nilai signifikannya kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Jika nilai signifikan to tilde-nya besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Uji One Way ANOVA, di sini kita punya hasil penilaian harian matematika kelas 5, ada 5A, 5B, 5C, kemudian sudah diurutkan nilainya dan dikasih kode sesuai dengan kelasnya. Kita copy paste semuanya, kemudian kita kembali ke SPSS, kita masukkan semuanya copy paste di data view,
kemudian variable view-nya tetap pakai hasil, namun di labelnya kita ganti nilai PH, kemudian pada value kelas kita tambahkan lagi value 3 untuk label kelas 5C. Kemudian kita add, kemudian kita OK. Setelah itu kembali lagi ke data view, kemudian pilih analyze, kemudian conf descriptive statistic, kemudian explore. Kita pindahkan semua sama seperti tadi karena kita mau mencari uji normality, kemudian OK. Tunggu, kita dapat lihat hasilnya sama seperti melakukan uji normality pada awal tadi. Untuk hasil dari tes normality-nya pada uji one way ANOVA kita masih memperhatikan tabel Kolmogorov-Smirnov di mana sampel kita ini masih berukuran kecil, kurang dari 50. Di sini dapat disimpulkan data yang diperoleh dengan signifikan 0,072 besar dari 0,05. Artinya data ini berdistribusi normal. Kemudian dilanjutkan dengan uji homogenitas, masih sama dengan yang tadi. Kita pilih one way ANOVA, kemudian kita pilih optionnya tentang homogeneity of variant test, kemudian continue. Oke, setelah itu kita lihat di tabel event statistik. Oke, pada tabel tersebut, setelah ditandai bagiannya, yaitu bagian signifikan, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dengan signifikan 0,917 lebih besar dari 0,05. Artinya, nilai PH matematika kelas 5A, 5B, dan 5C itu homogen. Untuk uji one way ANOVA-nya kita pilih analyze, confirm, min, kemudian one way ANOVA, kita pilih post hoc-nya, kita checklist to K dan Berferon, kemudian continue, kemudian OK. Dapat kita lihat hasilnya di bagian multiply comparison. Oke, pada hasil uji yang kita dapat, itu dapat dilihat dari nilai signifikannya, yaitu yang di bagian yang telah ditandai, itu dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan yang diperoleh dari uji one way ANOVA yaitu kecil dari 0,05, artinya sesuai dengan syarat pengambilan keputusan uji one way ANOVA bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok kelas 5A, 5B, dan 5C pada penilaian hariannya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti materi ini sampai akhir. Belajar statistika memang butuh proses, tapi percayalah, selangkah demi selangkah kalian pasti bisa. Jika masih ada yang ingin didiskusikan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video pembelajaran lainnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.